Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik terus ya di kondisi pandemi gini. Amin. Kenalin, nama gue Muhammad Rizky Tamrin dari kelas 507. Pada kesempatan ini, gue membuat video features yang mengangkat tempat bersejarah di Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Jembatan Ampera. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Jembatan yang populer dengan kota Palembang ini membentang di atas Sungai Musi dan menghubungkan hulu dan juga hilir, yang juga ternyata memiliki nilai historis tersendirinya loh. Berikut ini adalah sejarah dan fakta menarik dari Jembatan Ampera. Yang pertama, sejarah dari Jembatan Ampera. Pada awalnya, ide untuk membangun jembatan yang dapat menghubungkan dua daratan di kota Palembang ini sudah ada sejak zaman Gemeente Palembang tahun 1906. Apa itu Gemeente? Gemeente adalah istilah dalam bahasa Belanda yang artinya sama dengan kota Madia. Saat itu, wali kota Palembang diduduki oleh Lecoq de Veer, namun hal tersebut juga belum terwujud karena beberapa faktor, dan sempat terlupakan hingga akhirnya gagasan tersebut kembali muncul pada masa kemerdekaan. Ketika itu, DPRD Peralihan Kota Palembang mengusulkan kembali pembangunan jembatan saat di sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956. Namun anggarannya yang dimiliki pemerintahan kota Palembang sebagai modal awal untuk membangun jembatan hanya ada sekitar 30.000 saja. Sehingga pada tahun 1957 dibentuklah panitia pembangunan yang terdiri dari beberapa orang seperti penguasa perang komando daerah militer 4 Sriwijaya yaitu Harun Shoar, Gubernur Sumatera Selatan H.A. Bastari, Wali Kota Palembang Muhammad Ali Amin, serta Wakil Wali Kotanya yaitu Indra Cahya, untuk meminta bantuan kepada Presiden Soekarno dalam membangun jembatan tersebut. Usulan tersebut kemudian diterima dan proyek pengerjaan jembatan ini dimulai pada 10 April 1962 dengan biaya pembangunan yang diambil dari dana rampasan Perang Jepang. Hal ini dikarenakan setelah kalah dari Perang Dunia Kedua, Sekutu harus menandatangani Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini mengharuskan Jepang bertanggung jawab moral dan juga material kepada negara jajahan termasuk Indonesia senilai 223,8 juta US dollar. Selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya pembangunan jembatan ini selesai dan diresmikan pada tanggal 10 November 1965 oleh Gubernur Sumsel Brigjen Abu Yazid Bustami. Pada awalnya, jembatan yang memiliki panjang 1117 meter dan lebar 22 meter ini diusulkan dengan nama Jembatan Musi atau Proyek Musi. Namun ketika pembangunannya selesai, jembatan ini diberi nama dengan Jembatan Soekarno. Pemberian nama tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dari Presiden Soekarno. Namun Bung Karno kurang berkenan dengan nama tersebut. Terlebih lagi, saat itu kondisi politik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil memasuki tahun 1996. Dari alasan tersebut, nama Jembatan Soekarno pun kemudian diubah dan disamakan dengan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960-an, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat atau disingkat sebagai Ampera. Dan nama tersebut digunakan hingga saat ini. Yang kedua, Ampera merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 1117 meter dengan lebar 22 meter dan tinggi 63 meter ini sempat menjadi jembatan terpanjang dan tercanggih di Asia Tenggara pada masanya. Mengingat bagian tengah dari jembatan ini dapat diangkat ke atas, agar kapal besar yang lewat di bawahnya tidak tersangkut oleh badan jembatan bagian tengah. Jembatan ini dapat diangkat dengan peralatan mekanis dan terdapat dua bandul pemberat yang masing-masing berkisar 500 ton pada kedua menaranya. Dengan kecepatan sekitar 10 meter per menit, total waktu yang diperlukan untuk mengangkat keseluruhan jembatan ini ialah 30 menit. Akan tetapi, memasuki tahun 1970-an, mekanisme tersebut sudah tidak lagi digunakan dikarenakan waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini yang dianggap mengganggu arus lalu lintas. Terlebih lagi, sudah tidak ada lagi kapal besar yang melintasi Sungai Musi, sehingga pada akhirnya 1990-an, dua bandul pemberat bagian tengah jembatan ini pun dibongkar dengan alasan keselamatan masyarakat yang melintasi jembatan. 3. Ampera berganti warna sebanyak 3 kali. Jembatan Ampera terkenal dengan warna merah menyalanya. Namun tahukah kalian bahwa jembatan kebanggaan Wong Kitogalo ini pernah berubah warna hingga 3 kali loh? Saat didirikan, jembatan Ampera berwarna abu-abu, kemudian diganti menjadi warna kuning pada tahun 1992, dan yang terakhir dicat warna merah pada tahun 2002. Warna merah inilah yang menjadi warna khas dari jembatan Ampera hingga saat ini.
Nah, itulah sekilas dari tempat bersejarah Ampera ini. Jadi sekarang sudah tahu kan sejarahnya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang tempat bersejarah di Sumatera Selatan. Jika saya ada kurang kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah semuanya.